Setelah kita mengklik tombol warna hijau peserta didik baru, maka muncul kotak dialog masukkan data peserta didik. Di situ tercantum kalimat memasukkan NISN atau NIK PD untuk mencari PD terdaftar dalam kurung kosongkan apabila ingin mendaftar PD baru. Kita coba memasukkan NIK salah satu peserta didik ya, kemudian kita cek data. Ternyata di sini peserta didik sudah terdaftar dan di situ di kolom sedang bersekolah di itu ada tertulis LKP di Wikom, kemudian ada salah satu sekolah menengah pertama ya. Di Wikom, berbagi ilmu melayani sesama. Halo teman, salam. Video kedua menyangkut Dapodik Vokasi versi 2.1. Kita akan membahas tentang bagaimana penginputan peserta didik LKP di Dapodik Vokasi versi 2.1 tahun 2021. Video sebelumnya yaitu kita membahas bagaimana isi dari fitur-fitur atau komponen-komponen atau menu-menu dalam Dapodik ini. Saat ini, video kedua ini kita akan membahas bagaimana penginputan atau menambah peserta didik baru. Ada beberapa video yang kami akan buat. Kami akan rangkum dalam satu playlist dalam akun YouTube kami ini ya. Judul dari playlist tersebut adalah Dapodik Vokasi LKP, baik video Dapodik Vokasi kedua menambah peserta didik baru di Dapodik LKP versi 2.1 tahun 2021. Kita mulai. Seperti penjelasan video sebelumnya, untuk membuka Dapodik Vokasi versi 2.1 kita harus menggunakan online ya, tidak menggunakan aplikasi offline. Untuk membukanya secara online, kita harus menggunakan browser. Kita memilih browser apa saja, yang penting versi terbaru. Kami akan membuka menggunakan browser Google Chrome ya. Baik, kita mulai. Di pencarian Google Chrome kita ketik tulisan Dapodik Vokasi LKP. Kemudian muncul daftar pencarian Dapodik Vokasi LKP. Kita membuka urutan pertama saja ya, yaitu Dapodik Vokasi Login. Baik, inilah tampilan awal dari Dapodik versi 2.1. Kita masukkan akun kita yang sudah kita daftarkan ya, yaitu email kita. Kemudian kita masukkan password kita. Setelah itu kita login. Baik, kita masuk di tampilan awal dari Dapodik versi 2.1. Kita abaikan dulu validasi data yang warna merah, ada 3 ya yang harus kita benahi. Kita langsung saja dulu di peserta didik, menu peserta didik. Di menu peserta didik kita buka submenu peserta didik. Baik, inilah isi dari submenu peserta didik. Di sini ada banyak yang sudah kita input ya. Kita bisa buka laman-lamannya. Ada beberapa laman yang tertera di situ. Ada sekitar 5 laman ya. Setiap halaman ini daftarnya bisa kita tambah. Ini kebetulan daftar tabelnya berjumlah 10 ya. Kita bisa menambah daftar tabelnya menjadi 100 supaya kita bisa lihat banyak sekali nama-nama yang sudah terinput.
jumlahnya 100 jadi agak banyak ya, dan kita bisa leluasa untuk melihat nama-nama yang sudah terinput dalam Dapodik ini. Dan jumlah lamannya cuma 3 ya. Baik, kita kembali. Jumlah peserta didik itu ada sekitar 246 ya. Baik, kita aktifkan tombol peserta didik baru yang berada di sudut kanan atas yang berwarna hijau. Setelah kita mengklik tombol warna hijau peserta didik baru, maka muncul kotak dialog masukkan data peserta didik. Di situ tercantum kalimat memasukkan NISN atau NIK PD untuk mencari PD terdaftar, dalam kurung kosongkan apabila ingin mendaftar PD baru. Kita coba memasukkan NIK salah satu peserta didik ya, kemudian kita cek data. Ternyata di sini peserta didik sudah terdaftar, dan di situ di kolom sedang bersekolah di itu ada tertulis LKP di Wikom, kemudian ada salah satu sekolah menengah pertama ya, dan peserta didik ini sudah terdaftar dalam Dapodik di LKP. Kita lanjut di submenu peserta didik, dan kita coba lagi membuka kotak dialog masukkan data peserta didik, dan kita masukkan NIK peserta didik yang belum terdaftar ya, dan di situ muncul kotak tidak ada data peserta didik dengan NISN tersebut. Baik, kita klik OK saja, dan kita lanjut ke peserta didik baru. Kita buka kotak masukkan data peserta didik, kemudian kita lanjut menginput data nama peserta didik. Untuk penginputan di kotak masukkan data peserta didik, tulisan yang berwarna merah harus diisi ya kotak-kotaknya. Kalau tidak diisi maka data tidak bisa terinput dan kita tidak bisa melanjutkan penginputan data. Setelah kita mengisi data di kotak masukkan data peserta didik, kita klik tombol cek data dan kita masuk ke laman berikutnya. Di laman berikutnya ini kita disuguhi daftar menu yang akan diisi lagi. Di sini kita harus memasukkan data di menu yang berwarna merah ya, wajib diisi. Sedangkan menu yang berwarna hitam itu tidak masalah kalau tidak ada data yang valid yang bisa diisi, tapi menu yang berwarna merah itu wajib diisi ya. Dan pengisian ini disesuaikan dengan data yang diberikan oleh peserta didik. Biasanya kita memberikan formulir khusus untuk pengisian Dapodik kepada peserta didik untuk diisi, dan setelah itu kita input di dalam menu ini.
Setelah kita mengisi semua data yang diminta, sebelum kita mengklik simpan, kita periksa dulu data yang kita input apa sudah betul atau ada yang perlu dirubah. Setelah itu kita klik simpan. Setelah klik simpan, maka muncul kotak tulisan dengan ini data yang telah dimasukkan sesuai dengan dokumen identitas peserta didik tersebut. Jika sudah sesuai, maka tekan tombol OK, dan jika terdapat kesalahan, maka tekan tombol cancel. Di sini perlu diketahui bahwa kalau ada data yang tidak sempat terinput atau data yang tertinggal, kalau kita klik OK, maka dia akan kembali lagi ke menu yang ini ya. Tapi kalau semua data sudah lengkap, kalau kita klik OK, maka dia langsung masuk ke daftar peserta didik yang sudah diinput. Dan secara otomatis kita akan diarahkan ke tabel yang terdiri dari beberapa kolom ya, yang akan juga kita input. Dan nama peserta didik yang kita input sudah tercentang di dalam daftar peserta didik atau Dapodik kita ya. Dan inilah centangnya. Baik, kita menuju ke tabel yang ada di bawah daftar nama-nama ini, dan nama yang peserta didik yang kita input inilah data yang sudah kita input di kolom detail. Di sini ada beberapa kolom, yaitu kolom registrasi, kolom data periodik, kolom prestasi, kolom beasiswa, kolom kesejahteraan, dan histori. Baik, kita buka kolom registrasi. Di registrasi ini, data yang terinput di sini ada data peserta didik masuk sekolah pada tanggal yang tercantum pada saat kita menginput data Dapodik ini ya. Padahal peserta didik ini dia sudah masuk beberapa bulan yang lalu, tetapi karena kita baru menginput Dapodik, maka di sini tercantum tanggal yang sesuai dengan penginputan Dapodik. Pada saat di menu tanggal peserta didik sekolah, kita merubahnya dengan ubah data registrasi. Di sini kita rubah tanggal masuknya peserta didik ya, disesuaikan dengan pada saat tanggal peserta didik ini mendaftar. Sebab kalau kita membuat rombongan belajar yang mulai belajarnya beberapa bulan sebelumnya, maka akan terjadi keanehan kalau peserta didik ini baru mendaftar bulan ini. Jadi kita sesuaikan dengan tanggal peserta didik ini mendaftar. Sini kita rubah tanggalnya. Kemudian kita klik simpan. Di sini akan tercantum atau muncul kotak yang bertuliskan data yang telah diubah sesuai dengan dokumen identitas peserta didik tersebut. Jika sesuai, maka tekan tombol OK, dan jika terdapat kesalahan, maka tekan tombol cancel. Dan kita klik tombol OK, dan muncul lagi kotak yang bertuliskan sukses mengubah data registrasi peserta didik. Kita klik OK saja, dan kita lanjut ke tabel yang kolom data periodik. Kita ubah data periodik karena di sini masih dalam keadaan kosong, dan kita isi sesuai dengan data yang dimiliki oleh peserta didik tersebut, yaitu tinggi badan, berat badan, dan komponen lainnya. Setelah itu kita klik simpan. Di sini akan muncul
kotak dialog yang bertuliskan dengan data ini yang telah dimasukkan sesuai dengan dokumen identitas peserta didik tersebut. Jika sudah sesuai maka tekan tombol OK, dan jika terdapat kesalahan maka tekan tombol cancel, dan kita berhasil. Setelah itu kita masuk lagi ke tabel dan kita klik kolom prestasi. Di sini prestasinya tidak ada datanya, maka kita tidak lagi tambah prestasi. Kemudian kita klik lagi kolom kesejahteraan, di situ juga tidak ada datanya, maka kita lewati saja. Kemudian kita klik masuk ke kolom history, itu masih dalam keadaan kosong. Kita lanjut ke daftar peserta didik. Kita lihat di daftar peserta didik yang kita baru input tadi. Kita coba melihat di kolom aksi ya, di daftar peserta didik ini. Di situ di kolom aksi ada tercantum tombol yang pertama bertuliskan lihat data, kemudian tombol print PD, kemudian tombol ubah data, kemudian tombol keluarkan PD. Coba kita klik lihat data ya, otomatis kita diarahkan ke tabel tadi yang baru kita input ya. Dan untuk print kita abaikan, coba kita klik yang ubah data. Di sini fungsinya adalah untuk mengubah data yang baru saja kita input tadi. Kalau ada terjadi kesalahan ya, atau ada perubahan data yang akan kita buat. Di sini kita tidak mengubah lagi data dan kita klik batal. Dan khusus untuk tombol keluarkan PD atau keluarkan peserta didik, di sini nanti kita akan bahas di video berikutnya ya. Kita akan bahas bagaimana cara mengeluarkan PD, karena ada dua komponen untuk mengeluarkan peserta didik, yaitu tombol yang ada di sini, kemudian yaitu tombol keluarkan PD, kemudian ada tombol lain yaitu yang disebut dengan hapus peserta didik. Di sini beda ya. Nanti kita akan jelaskan di video kita yang lain ya. Baik, setelah kita mengisi peserta didik yang lain, kita bisa menambah lagi peserta didik baru dengan kita klik lagi tombol peserta didik baru, dan muncul kotak dialog yang sama tadi sesuai dengan yang kita input tadi ya. Dan kita bisa menginput kembali data-data peserta didik baru. Baik, untuk sementara video penginputan peserta didik baru di Dapodik Vokasi LKP versi 2.1 tahun 2021 kita akhiri. Demikian video penginputan peserta didik baru di Dapodik Vokasi LKP versi 2.1 tahun 2021. Kita akan membuat video tentang Dapodik Vokasi yang lain ya, dan kita akan rangkum di dalam playlist akun YouTube kita ini. Sekali lagi, kita akan mengumpulkan atau menginput beberapa video tentang Dapodik, dan kita akan masukkan dalam playlist di akun YouTube kami ini. Baik, kita akhiri pertemuan kita. Dimikom, berbagi ilmu, melayani sesama untuk semua teman. Salam.